Halo teman-teman, perkenalkan saya Raka. Saya akan mencoba sharing mengenai bagaimana mengelola portfolio saham yang baik dan benar. Banyak teman-teman yang tanya, itu kenapa sih kok saham dalam portfolio kita itu nggak kemana-mana, bergeraknya di situ-situ aja, atau malah seringkali turun. Nah itu yang lebih parahnya lagi, ketika saham ISG bergerak naik, portfolio saya kok nggak kemana-mana, dia sideways aja tuh, bergerak di situ-situ aja. Atau malah yang parahnya, dia malah bertentangan tuh dengan harga ISG yang lagi naik, portfolionya malah bergerak turun. Nah, sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana mengelola portfolio di dalam saham ya. Katakanlah di sini ada porto, di sini ada portfolio. Kita katakanlah ada punya beberapa saham di dalam portfolio. Misalnya ada saham BBNI, Bank BNI, lalu ada saham Bank Mandiri. Dua saham pertama ini dari sektor perbankan. Lalu mungkin yang saham ketiga katakanlah dari sektor teknologi ya, yang kemarin baru saja IPO itu ada saham GoTo. Di sini kita coba ambil 4 saham untuk diversifikasi. Mungkin saham yang keempat itu dari sektor konstruksi, kita ambil Waskita ya. Waskita. Nah, yang sering menjadi kesalahan sama teman-teman itu biasanya terlalu fokus kepada masing-masing pergerakan sahamnya. Pergerakan sahamnya turunnya dari BBNI, BMRI, GoTo, atau Waskita. Itu terlalu fokus tuh pergerakan dari masing-masing per sahamnya. Nah itu kalau mau tahu pergerakannya, katakanlah kita contoh ada buy value ya di sini ya. Misalnya ada buy value. Untuk memudahkan perhitungan, di sini kita misalkan masing-masing saham itu kita beli seharga 10 juta ya. BBNI 10 juta, Mandiri 10 juta, GoTo 10 juta, begitu juga untuk Waskita 10 juta. Ya seperti saya katakan tadi, biasanya teman-teman tuh terlalu fokus per masing-masing saham itu naik turunnya berapa. Misalnya kayak BBNI itu naiknya mungkin yang hanya 12 juta, lalu dia ternyata turunnya menjadi 9 juta. Lalu kalau untuk saham BMRI misalnya dia naiknya menjadi 14 juta. Lalu untuk Waskita katakanlah dia sahamnya sideways ya, jadi nggak kemana-mana, harganya tetap stay di 10 juta. Nah lalu kalau untuk GoTo kemarin kan habis IPO dia turunnya agak dalam ya, jadi di sini misalnya katakanlah dia turunnya menjadi 6 juta. Oke. Nah seharusnya yang kita fokuskan itu tidak per harga masing-masing saham, tapi harga secara keseluruhan dari total value all sahamnya. Jadi kalau ini kita jumlahkan, kita di sini punya saham sebanyak 40 juta. Kalau kita fokusnya ke total value, itu kita akan bisa lebih objektif itu menilai saham. Kalau yang bagus akan kita hold, yang turun akan kita jual tuh. Nah, misalnya end of story, kita hold sahamnya ini untuk beberapa waktu lah ya. Jadi di sini kita mark to market. Jadi kita akan tahu nilai market value-nya berapa. Market value dari masing-masing saham yang kita hold ada berapa. Tadi kalau katakanlah misalnya BBNI itu dia bergerak naik itu sehingga menjadi 12 juta. Lalu untuk BMRI tadi naik menjadi 14 juta. Lalu Waskita karena dia sahamnya sideways aja ya, jadi tetap masih berada di 10 juta. Kalau GoTo tadi misalnya ya, habis IPO kan dia turunnya agak dalam. Di sini kita jadi 6 juta. Di sini kita lihat totalnya itu ada berapa. Jadi dari 12 tambah 14 itu 26, tambah 6 32, tambah Waskita yang 10 juta, berarti total 42 juta. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sini kan kita fokusnya ke kenaikan total value-nya nih. Kenaikan total value-nya itu berapa persen sih? Nah, jadi kalau kita lihat memang secara persentase dari 40 juta, total value ke 42 juta mungkin tidak terlalu banyak ya. Tapi secara value dia nambah sebanyak 2 juta. Jadi di sini yang ingin saya share itu pertama, untuk tips
tipsnya dalam mengelola portfolio saham itu, pertama itu untuk saham yang lagi rally naik itu, jadi kalau nanti kita tahu namanya teknik trend following ya, dalam teknik trend following itu kita akan tahu melakukan screening saham dengan parameter-parameter tertentu sehingga kita bisa mendapatkan saham yang lagi rally naik itu kita hold, kita simpan. Sementara tadi yang saham yang lagi sideways, selama parameter fundamental dan teknikalnya masih bagus, kita simpan aja nggak apa-apa. Nah, tapi lalu yang tips yang kedua, untuk saham yang lagi bergerak downtrend, itu kita cut di level cut loss tertentu. Jadi misalnya kayak tadi Goto itu, kita tidak perlu menunggu dia sampai level 10 juta. Mungkin dia kita jual di level 9 atau 8 juta. Di sini saya mau ngasih contoh ya, Misalnya saham Goto ini tadi katakanlah kita switch, kita ganti dengan saham XXXX. Kita tahu ya di market itu ada saham yang nilainya dari 10.000 turun menjadi 1.000. Turun dari 10.000 jadi 1.000 itu berarti kan turunnya 90% ya. Kalau itu saham kita pegang dari 10 juta, kita pegang terus, itu jadi tinggal 1 juta. Itu namanya saham boncos. Ini yang sering jadi kesalahan para trader itu, ketika memegang 1-2 saham boncos, itu akan mendrawdown portfolio saham itu cukup dalam itu. Seharusnya tidak demikian, seharusnya di cut loss aja. Jadi kalau case ini misalnya saham XXX ini, sebelum dia turun menjadi 1 juta, itu kita cut loss katakan di level 8 juta ya. Kita cut loss di level 8 juta. 8 juta kita cut loss, jadi ini kita pegang 8 juta, jadi kita pegang dalam bentuk cash. Nah, oke. Lalu sebagai contoh juga, misalnya saham BBNI ini kita switch dengan saham YYY. Saham YYY yang naiknya 200%. Memang ada di market saham naik sampai 200%? Ada. Tadi kalau yang sempat saya sampaikan dengan teknik following, itu kita akan bisa menemukan saham dengan kenaikan hingga 200%. Jadi misalnya kalau kayak saham YYY ini, dia mengalami kenaikan 200% ya. Berarti kalau dari kita buy value-nya 10 juta, maka kenaikan sahamnya ketika di end of story-nya, dia menjadi 20 juta. 20 juta. Nah sekarang kita coba jumlahkan ya. Ini saham yang tadi yang kita rebalancing ya. Kalau kita namakan rebalancing portfolio, jadi dari BBNI kita switch ke saham YYY, Goto tadi kita switch ke saham XXX yang kita jual dan akhirnya menjadi kita pegang cash, kita jumlahkan YYY 20 juta ditambah 8 jadi 28, terus ada kita pegang BMR 14 jadi 42 juta, lalu kita pegang waskita yang tetap di harga 10 juta, jadi totalnya ada 52 juta. Jadi sekarang saham yang kita pegang tidak 42 juta, tapi 52 juta. Nah, ini kan kenaikannya cukup banyak ya, dari 40 juta jadi 42 juta, itu kenaikannya lebih dari 25%. Cukup banyak sekali ya, kenaikannya ini cukup banyak sekali. Nah, disinilah yang tadi saya sampaikan bahwa kita di situ tidak berfokus kepada masing-masing saham saja, tapi ke pengelolaan portfolionya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, kalau boleh saya simpulkan, jadi dalam mengelola portfolio suatu saham, itu yang perlu kita fokuskan itu, pertama, itu kita tidak terfokus kepada masing-masing saham saja, tapi berfokus kepada pengelolaan saham secara keseluruhan. Jadi di sana kita akan bisa menjadi lebih objektif untuk menentukan saham yang baik dan rally naik akan kita keep, lalu saham yang dia downtrend akan kita cut loss dengan level tertentu. Lalu yang kedua itu saham yang lagi naik itu kita hold, terus lalu saham yang lagi sideways selama dia pergerakannya masih sideways dan dengan parameter fundamental dan teknikal yang baik tetap kita keep. Nah sementara saham yang kita downtrend langsung bisa kita cut loss dengan level tertentu, jadi tidak perlu pegang saham boncos. Mungkin itu sedikit sharing dari saya mengenai bagaimana mengelola portfolio saham yang baik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Salam.